Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu semua, mari kita dengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Mana banyak kitab suci di dalam Islam, cuman Islam banyak kitab suci. Apa Injil termasuk kitab suci? Ya, Jadi ngambil sholat dari Injil maksudnya? pasal ini gimana ya? Gini Bentar, apa? Ini satu dulu, pertanyaan satu saya, dulu. Bang Rev. Oke, pertanyaannya silahkan. Pertanyaan saya. Oke. Orang yang paham Quran sampai sejenius apapun, tidak akan bisa menemukan jumlah rakaat di dalam Quran, benar? Iya, iya benar. Lalu berarti jumlah rakaat ini diambil bukan dari kitab suci. betul. Iya, Kitab yang lalu? tidak suci, benar nggak? Lalu? Iya, oke. Nah, kamu tadi bilang, kamu tadi bilangnya di selain Quran banyak kitab suci di Islam Iya. itu. Gini ya. Berarti sama dengannya kamu menafikan kitabnya para ulama, gini kah? Nah, kitabnya ulama suci nggak? berarti. Bukannya suci atau apa? Coba kita perhatikan gini ya, benar-benar. Aku agak setengah emosi juga, jadi kadang salah-salah kalau ngomong gini ya. Jangan emosi. Jangan emosi. Iya, soalnya Kita takut kayak gini. ketawa-tawa, kita Gini, soalnya diputar-putar kayak gini, justru kayak makin ketawa-ketawa. Aku makin kayak gini. Gini ya, kan ada posisi. Teman-teman yang di bawah tolong tap-tap ya. Ini di report. Setengah emosi kawan-kawan. Bayang. Lanjut. Tolong di tap-tap teman-teman. Lanjut Bang Rev. Gimana? Gini. Apa tadi? Aku tadi ngomong lama-lama tapi Setengah emosi. setengah emosi. Kenapa? Ya. Gini, karena kita berbicara serius ini, apalagi kayak kamu bilang tadi sambil ketawa-ketawa gini. Buat usyai fi mahali menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita sudah bicara serius ini diisi dengan ketawa, itu sama dengannya ini ya. Ketawa itu ada pada tempatnya, sama dengannya itu menertawakan jadinya gitu. Nah, ini memang konsep apa yang saya bahas nggak serius-serius Bang. Ini masih kulit-kulit, belum ke dalam gimana sih? Kalau mau serius di pondok pesantren, Bang, jangan di TikTok. Diapakan didinginkan dengan pertanyaan saya? Saya dulu Bang Panan. Oh, ini Boleh? pendingin. Saya mau mendinginkan suasana nih dengan pertanyaan. Gimana? Bang Panan, kan di dalam Al-Quran itu nggak ada padi atau beras ya. Lalu kita kan Kita dari mana gitu kan? ini makannya Bentar ya, beras. nggak dengar. Itu gimana Bang Panan? Dari mana kita mendapatkan itu Bang? Silakan, Bang. Mendapatkan apa? Coba diulangi Pak. Saya Kan dalam ayat Al-Quran nggak ada itu padi atau beras ya. Yang Ah. makanan itu kan gandum. Lalu di Ya. Asia apa di Indonesia kita makan padi atau nasi gitu nggak? Itu dapatnya dari mana Bang? Kok bisa kita dapatkan itu pemahaman boleh dimakan beras atau nasi itu? Silakan Bang. nasi boleh dimakan, pemahaman siapa gitu? Iya, maksudnya kan nggak ada di ayat Al-Quran. Di ayat Al-Qurannya kan nggak ada makanan itu hanya gandum kan? Kalau di Nah, ayat emangnya hukum Bang? Emangnya hukum beras itu sehingga diatur? ya tapi nggak ada di Al-Quran. Ini kan Nah, ya, nggak ada. emangnya hukum. Kalau kamu bicara emangnya hukum, itu nomor 6 apa? Tidak ada cara cebok. Emangnya cara cebok itu hukum? Itu makanya saya tanya. Loh, hukum Ini nggak kan menurut Abang Anda tulis hukum juga nggak, nggak Bang? hukum Bang. Iya, Cara kalau cebok menurut itu hukum nggak? Kalau menurut hukum, Itu istinja itu diatur dalam toharoh. Sebentar. Bang Rev, cebok itu menurut kamu hukum nggak? tidak. Izin bantu jawab. Sebentar ya. Bang Rev, menurut Ya. kamu cara cebok di Islam itu bukan hukum? Bukan Cara hukum. istinja. Astaga. Istinja itu bukan hukum. Nah, kalau istinja itu hukum, kalau cebok Nah, itu cebok itu apa? cebok itu secara umum. Astaga, istinja itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya cebok. Istinja itu jadi bahasa Arab yang kemudian jadi istilah. Astaga. Sama kayak cara mandi. Mandi itu emang semua mandi itu hukum. Gimana Enggak. nih? Kalau mandi Gimana nih? diniatkan, mandi wajib hukum. Mandi Nah, iya. hukum Itu sunnah. cara- Tapi kalau kamu mandi hari-hari setiap dengan hari khos itu berbeda, Revan. Bentar, BAB. Apanya apa? Bentar, Apa BAB. coba ngomong? Gini ya, kamu kalau mandi di Islam itu ada hukumnya nggak? Ada tata caranya nggak? Yang dari kanan dulu, kemudian ke kiri ada nggak? Itu ada kalau itu mandi wajib. Dari Nah. kepala kemudian kanan kemudian. Oke, Nah, kalau yang mandi oke. wajib itu akan jadi hukum. Tapi kalau kamu tiap Oke. hari mandi, apakah mandi tiap harimu itu jadi hukum? Ya menurut tuh, muter lagi. Ya udah itu ganti aja mandi wajib dan nomor 5 mandi wajib. Lah. Itu hukum atau bukan? Apanya? Kalau bisa kamu mandi tadi enggak bukan hukum. Kalau mandi wajib Ya jadi mandi hukum. wajib ya, mandi wajib. Jadi hukum. Jadi hukum. Mandi wajib hukum. Itu nggak ada Ini- kan di Al-Qur'an? Ini istilah tata linguistik kata bahasanya enggak sempurna Nah, ya kalam. itu oke, itu kan menjadi hukum di fikih tetapi bukan hukum di Al-Qur'an kan? Iya. Itu. Apaan tuh Makanya intinya? saya tadi bilang Pak Ahmad tadi mengatakan beras ini apa? Itu bukan hukum. Lalu mandi Tapi emangnya hukum? masuk- Kamu tiap hari mandi hukum emangnya? Makanya benerin dulu tema itu. Ya udah, saya kan tadi sudah bilang mandi wajib. Nggak ada tuh di tema tuh, makanya orang mereka nanya juga apa-apa Ya di udah. itu, gitu lah. Mandi, ya udah, mandi di Islam itu hukum atau enggak? Tidak, kamu tiap hari mandi pakai hukum.
Oke, bersih itu hukum nggak di Islam? Mandi bersih itu secara dasar tidak bukan Iya, hukum. hukum nggak? Al aslu fil asya al ibahah. Ibahah itu apa? Hukum atau bukan? Gini, kalau kamu bicara aku jawab al ibahah itu hukum, maka kamu harusnya menanyakan kepada si Ahmad tadi, padi untuk dimakan itu atau bukan? Berarti dianggap hukum juga karena padi untuk dimakan hukumnya ibahah juga. Nah iya Pak. Yang mengatakan hukum ibahah ini siapa? Quran atau ulama? Ulama. Makanya Oh, yang ini bukan ceritanya hukum apa? di Al-Quran itu kalian anggapnya itu hukum semua. Ujung-ujungnya kalian nggak pakai hukum Tuhan tetapi hukum ulama. Iya, kenapa? Karena kita itu perlu belajar. Belajar cara mandi. Dibulatkan lagi aja Bang ke ulama tadi biar enggak terlalu jauh kemana-mana. Ini terlalu jauh ini jawabannya. Coba Bang Kan ini Kaan mau nambahin apa nih? Oh, bisa jawab. Oke. Izin jawab ya, teman-teman. Terima Ya. kasih waktunya semuanya. Perkenalkan saya Andre. Ya, silakan Bang. Kalau dari pertanyaan yang ada ini kan pertanyaan analogi, ini nggak bisa dijawab dengan rasional ya. Jadi kalau kita berkaca dengan Al-Quran, kembali dulu kita bahas dulu setiap yang menciptakan itu tidak akan pernah sama menciptakan sama dengan dirinya. Setuju nggak? Iya Nabi Isa menciptakan benar. Lanjut. Semua yang kita ciptakan itu pasti nggak akan ada yang sama. Ya. Kita menciptakan speaker yang bisa ngomong tapi dia nggak akan bisa disebut mulut. Itu Kita membuat bukan menciptakan mencipta. mic yang bisa untuk mengeluarkan suara tapi dia nggak bisa Namanya disebut membuat. Itu telinga. namanya membuat bukan mencipta. Ya, membuat. Jadi nggak akan sama yang membuat dan pembuatnya. Setuju ya? Ya. Jadi ketika kita berbicara dengan Al-Quran, ini adalah sebuah hal untuk menguatkan bahwa dia yang membuatnya, bukan untuk yang menciptakannya, untuk yang diciptakannya. Jadi apabila kita contoh, saya kasih cerita ya teman-teman. Saya pergi ke sebuah kampus saya. Oke? Ketika saya datang, ternyata kelas dimulai itu jam 9, saya datang jam 8, ternyata kelas kosong. Dalam pikiran saya apa? Kelas belum dimulai. Setuju? Lanjut aja lanjut. Oke, ketika kelas belum dimulai, akhirnya saya ketemu teman saya yang baru datang juga, kami ke kantin. Setelah ke kantin, ini ceritanya agak panjang ya, tapi kita bisa menangkap semua jawaban yang ada sekarang ini. Jadi mohon dikasih waktu. Jangan cerita Bang. Ya ini nggak bisa, kalau nggak pakai ini kita nggak ada kesesuaian, nanti larinya kemana-mana, larinya ke ulama. Saya tuh cuma nanya, ada nggak jumlah rakaat di Quran? Iya, nanti ini terjawab Iya, semua. harus disabar dulu makanya didengerin Ya jawaban udah. orang. Makanya nanti Ya terjawab udah. Ini semua. mau Ini cerita kita ini, nggak bukan? terlalu panjang, nggak bakal 1 jam. Ya udah. Nah, ketika saya lagi makan di kantin sama teman saya, saking enaknya saya makan, saya lupa waktu. Ternyata waktu jam 11. Ketika saya masuk ke ruangan kelas sudah kosong. Ternyata di papan tulis itu ada tulisan bekas pembelajaran tadi. Pertanyaan saya, apakah di sana tadi sudah terjadi pembelajaran? Karena kelasnya kosong berarti nggak ada dong, nggak ada orang, nggak ada pembelajaran. Tapi ternyata ada bukti, ada tulisan sisa dari dosen. Nah, ketika saya melihat kenapa saya bisa tahu itu tulisan dari dosen, ada yang bisa jawab? Lanjut. Udah cerita aja, lanjut. Bang. Tulis, Cerita. bahasa, dan pengajarannya itu standar dosen. Lalu saya pergi ke kamar mandi. Saya tinggalkan tas di kelas. Ketika saya pergi ke kamar mandi, setelah selesai, saya balik lagi ke kelas. Tiba-tiba tulisan di papan tulis itu berubah. Tulisannya, Cie ke kamar mandi nggak ngajak-ngajak. Tulisan di papan tulis tadi hilang, yang ditulis dosen. Kira-kira yang nulis Cie ke kamar mandi nggak ngajak-ngajak itu siapa? Orang iseng, teman saya atau siapa? Teman saya dong, karena iseng. Jin. Dosen. Man. Oke, nah standarnya gini teman-teman, ini nggak usah saya lanjutin, cerita ini panjang nanti untuk pemikiran. Ketika kita berkaca dengan Al-Quran, ini cuma untuk pembuktian bahwa ada yang pembuat tidak akan sesuai dengan pembuatnya. Ketika kita berbicara tentang cara, jumlah, dan lainnya, ini harus ada yang melaksanakannya. Tidak mungkin pencipta yang melaksanakannya, sehingga dosenlah yang akan menuliskan semua tentang keilmuan ini. Bagaimana saya percaya dosen? Karena standar penulisannya, keilmuannya, dan lainnya, itu dia yang membuatnya. Jadi saya tinggal meniru dosennya saja, saya tidak perlu menanyakan kepada pembuat Al-Quran itu. Bagaimana cara rakaatnya? Karena kalau saya tidak percaya itu dosen, mana mungkin tulisan yang ditinggalkannya begitu dahsyat keilmuannya, begitu luar biasa orangnya telah menempuh pendidikan sehingga dia menjadi dosen. Semua tanda-tanda yang dia miliki sebagai dosen itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia standar bisa diikuti. Nah, semua yang ada itu tidak perlu kita lihat di Al-Quran. Kita lihat siapa yang menerimanya dan bagaimana cara dia menjalankannya. Itu sudah cukup. Nggak mungkin orang untuk menciptakan Al-Quran ini, sang pencipta ini, untuk menunjukkan caranya, untuk ciptaannya. Ngapain? Dia nggak butuh itu. Yang butuh itu adalah yang barang diciptakannya. Makanya buku petunjuk itu adanya di dalam perangkat yang diciptakan. Bukan Kalau nggak penting kenapa untuk dituliskan? kan udah dibilang untuk pembuktian dirinya bahwa dia ini eksistensinya ada. Dan dia beda sama kita. Yang kita butuhkan adalah siapa yang ngebawanya, tata cara yang ngebawanya. Terus Siapa ketika berarti? udah nulis Siapa semuanya berarti? ini, kita Siapa datang berarti? ke Izin. Ya udah, siapa berarti? Host kata tadi siapa yang bilang kalau wudhu nggak ditulis dalam Al-Quran? Ditulis. Saya bilang wudhu ditulis, kata dia kan nggak perlu ditulis tadi.
Saya nggak bilang nggak perlu ditulis ya. Tidak perlu pencipta itu memberitahu yang dia tidak perlu kerjakan. Dia cuma akan menunjuk saja contoh. Jadi awalnya wudhu gitu. Karena gini loh, ini nggak paham ini Kak An ini. Saya tanya Dia kalau aja yang ngomong yang nggak pencipta- paham nanti tadi eksistensinya ada kata dia. Gimana sih? Gini. Gini loh, Bang Kaan, gantian. Gini loh. Menurut kamu, sholat 3 rakaat itu dari siapa? Bentar aja, Teman-teman, aku cuma ini jawabannya. Teman-teman ini, membuat Bang Kaan. handphone. Bang Terus Kaan, aku di sedikit dalamnya aja. ada buku petunjuk. Ngomongnya sedikit aja Bang Kaan. Bang Kaan kalau kuliah jangan kebanyakan di WC, jadi belajar yang benar. Cie di WC terus. Oke, kita sebagai pendengar ngumpulin poin-poin dulu ya. Yang mana yang serius, mana yang tidaknya. Bentar, Bang Kaan. Banyak main-main, kan? Saya mau tanya Bang Kaan, Anda tahunya sholat maghrib 3 rakaat dari siapa? Udah dibilang, tinggal lihat aja dosen itu ngajarin apa. Ya udah, berarti taklid lagi. Oke. Dibulatkan Abang. Dibulatkan lagi ke ulama tadi, Bang. Kalau memang Ya. taklid, kayaknya memang taklid betul dan harus taklid kayaknya. Dan kemudian memang agama ini doktrin dan belenggu. Semua itu, hampir semua perbuatan manusia itu ada belenggu-belenggu masing-masing, termasuk agama Ya, itu makanya, masuk sebagai belenggu. makanya saya katakan di sini sekarang bahwa sholat itu nggak harus pakai rakaat. Hah? Gini, kamu percaya sama Nabi nggak? Sebentar, Kamu beriman kepada Nabi nggak? sebentar. Saya lanjutkan baru sebentar. Boleh, ya udah lanjutin dulu. Setelah itu saya. Doktrin dan belenggu itu hampir semua perbuatan manusia itu doktrin dan belenggu. Dari lahir, dari kecil semuanya ada belenggu. Cuman belenggu mana yang mau dipilih kayak gitu. Agama juga belenggu. Kalau menurut persepsi host dengan anonnya ini, dengan tema-temanya ini, itu menganggap agama yang disampaikan oleh para ulama itu juga termasuk belenggu dan doktrin. Tapi itu benar. Jangankan agama, celana pun kita harus didoktrin oleh orang-orang pendahulu kita. Kita tidak bisa Pak bikin celana sendiri, pakai celana sendiri tanpa ada yang ngajari. Harus ada doktrin. Kalau kita itu harus pakai celana kalau sudah dewasa. Ya tapi Agar tidak kan nggak menggalgan dulu. Kan begitu juga. mengatakan kalau di atas mata kaki di neraka juga, Pak. Ya kalau ya sih secara kecilnya itu. Tapi secara global saya ambil ke sana. Temanya Ya host udah, saya dan ya juga udah. Oke, sekarang saya mau tambahin ya. Jadi sholat itu nggak harus pakai rokaat. Nah, Oh ya? Tuh. Oh ya? nggak pakai rakaat diem aja gitu. Pendapat Bang Panam, Bang Rep, terima aja. Iya gitu kan. Gini, Bang. Jadi sebentar. Saya ini baru mau ngomong. Jadi gini loh, sholat itu nggak harus pakai rokaat, nggak harus pakai bacaan yang bahasa Arab. Karena kalian ini bukan orang Arab. Astagfirullahalazim. Sebentar. siap Ustaz. Karena kalian ini bukan orang Arab. Jadi ketika mau berkoneksi sama Tuhan nggak perlu pindah bahasa asing gitu loh. Seolah-olah koneksi kalian kepada Tuhan itu seolah-olah apa Tuhan nggak mau terima kalau nggak pakai bahasa Arab. Ternyata nggak balance pemahamannya, jadi nggak akan ketemu. Kamu belajar di mana sih? Balik lagi tadi ke kesimpulan tadi, dikumpulkan lagi ke ulama. Begini. Artinya apa? Ini Saya- gimana ini? Saya ngomong saya belum ibaratkan. selesai loh dari tadi. Saya dari tadi ngomong belum selesai. Sabar dulu dong, tahan. Oke, coba selesaikan dulu Selesaikan. biar Jangan natijah ada atau koma. konklusi pembicaranya tuh ada. Iya. Coba dong. Ini gak ada pahaman yang masuk sama sekali ini Jangan kayak ada setengah koma. semua. Host, lanjut. Oke, jadi gini. Lanjut, host. Jadi gini, sebentar ya. Jadi sholatnya ada rokaat itu bukan hukum yang mengikat. Hah? Kalian itu sholat artinya koneksi. Allah pun juga sholat, Nabi pun juga sholat, malaikat pun juga sholat, burung pun juga sholat. Kalau di Quran kan gitu. Gitu ya? Burung juga sholat. Gitu ya. Kemudian, aduh, Pemahaman sama kita. sebentar. Lanjut. Oke. Kemudian yang disebut mandi wajib, kemudian hukum ini, hukum itu nggak ada sama sekali. Itu bukan hukum Tuhan. Tapi kalian mengatakannya itu hukum Tuhan. Padahal mengatasnamakan Tuhan. Oke, Nah, 2 poin aku yang terima. Tuhan nggak katakan itu namanya berdosa. Gitu. Oke. Lanjut, ada lagi? Atau sampai sini aku mau nanya? Ya udah, mau nanya Oke. apa? Jadi kamu mengatakan kayak itu nggak ada hukum Tuhan gitu ya? Gini ya, Tuhan itu merintah hukum atau bukan? Perintah itu hukum. Perintah itu hukum. Tuhan itu dalam Al-Quran banyak memerintah atau nggak ada perintahnya? Aqimus shalah, Ya. dirikanlah salat. Nah, Benar. itu kan talabul fi'li bisa jaziman atau ghair jaziman. Kalau talabul fi'li menuntut untuk dikerjakan jaziman secara tegas itu namanya wajib hukum. Talabul fi'li menuntut dikerjakan ghair jaziman tidak ditegaskan itu namanya sunnah. Talabul tarki menuntut untuk ditinggalkan jaziman secara ditegaskan itu Kata namanya siapa itu? Kata siapa? itu dalam Al-Quran. Aqimus shalah liduluki syamsi wal Qur'an al-fajri Ya, gitu. kamu membagi-bagi hukum ada yang sunnah, ada yang wajib itu dari mana? Dalam usul fikih. Makanya usul fikih itu bukannya Saya mau masalah tanya, hukum, tapi saya mau itu tanya, kamu tuh Tuhannya Allah atau ulama? Allah. Gini ya. Usul fikih kamu belajar usul fikih nggak sih?
Aku boleh bacain ayat satu. Enggak dia. Apa Dia hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Gini. Oke, jadi perintah Tuhan itu hukum Mau atau bukan? ngikutin hukum orang bodoh atau mau ngikutin hukum Allah, terserah. Gini ya, usul fikih itu mengajarkan kita untuk memaham hukum, bukan memberikan hukum, memahami hukum dalam Al-Quran. Baliknya kemana? Ya ke Al-Quran lagi. Oh, berarti ini Nabi memerintahkan secara keras. Berarti wajib. Yang mana dalam perintah itu kalau nggak dilaksanakan akan dapat siksa. Nah, berarti kan itu sesuai dengan definisi wajib. Ma yusabu li fa'ili wa yu'aqabu li tariki, sesuatu yang bila dikerjakan diberi pahala, bila ditinggalkan mendapat siksa. Nah, itu kan cuma memberikan pahaman-pahaman kita tentang apa itu wajib segalaan. Nah, kemudian yang mana hukum-hukum ini akan digunakan kepada Al-Quran dan hadis lagi gitu. Makanya sebagaimana yang kata host bilang tadi di awal, dalam Al-Quran itu nggak ada hukum. Lalu perintah Tuhan dalam Al-Quran itu hukum atau bukan? Siapa bilang nggak ada hukum di Quran? Lah, kamu bilang tadi sholat nggak ada 3 hukum Tuhan. rakaat itu nggak ada di Quran, bukan hukum Oke, di hadis. Tuhan. Kamu sudah belajar hadis atau belum? Hadis itu hukum Tuhan nggak? Hadis itu wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini Al-Quran yang mengatakan. Nabi itu tidak berkutur kata dengan hawa nafsu, tapi dia wahyu yang diwahyukan Seluruhnya, kepadanya. seluruh perkataan Nabi, Iya, seluruh. iya. Yantiku ma itu nafiyatul lil jinsi, Ya menafikan udah. jenis. Oke. Di At-Tahrim ayat 1 gimana? Hah? At-Tahrim ayat 1 gimana? Apaan tuh At-Tahrim ayat 1 aku nggak tahu. Coba gini ya, Ya kita ayuhan nggak Nabi, usah ya kemana-mana. ayuhan Kamu Nabi. tadi bilang di Al-Quran itu nggak ada hukum. Lalu perintah dan larangan Tuhan itu apa yang kamu sebagai apa? Yang pertama, yang kedua, kamu tadi bilang. Bentar, ya kan? Tahu dia salah. Ini aku baru ngomong-ngomong loh. Kalau aku ngomong ini nggak Kamu kan tadi nanya ayatnya seperti apa? Saya bacain, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma halallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu apa yang Allah halalkan untukmu? Ketika Nabi mengharamkan itu perintah wahyu juga. Oke, jadi nih, menurutmu Nabi itu maksum atau enggak? Enggak. Lalu siapa yang maksum? Menurutku Rasul. Nabi itu maksum. Lah, kalau maksum, kalau wahyu, kenapa wahyu ditegur wahyu, Bang? Di antara sifat jais bagi Nabi itu adalah memperbuat sesuatu yang sama persis seperti manusia, seperti makan. Berarti tidur, nggak seluruh seperti- ucapannya wahyu? Wahyu. Berarti ketika mengharamkan itu juga wahyu? Tidak, gini ya, Nabi itu apa sih? Itu pertanyaan yang membingungkan. Emang Saya Nabi bisa memang mengharamkan yang Tuhan haramkan? bingungnya Sedangkan karena- Nabi itu karena kan argumen berbicara kamu berkata awal sesuai itu dengan udah- wahyu. Ya udah, saya tanya, kalau wahyu, kenapa wahyu ditegur wahyu? Oke, aku nanya sama kamu, percaya nggak Nabi itu wahyu ngomongnya? Kalau dari Al-Fatihah sampai Anas, saya percaya itu wahyu. Dari kalimat ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu, kamu percaya gak? Dipercaya itu ayat. Nah, lalu kamu kenapa mengingkari dengan pertanyaan tadi? Itu namanya istifham inkariyah, pertanyaan yang mengingkarkan. Kata siapa yang mengatakan seluruh ucapan Nabi wahyu siapa? Saya atau Anda? Aku. Kok yang disebut mengingkari saya? Nah, ya gini, ini makanya aku tadi, ya itu kamu, ya, aneh deh hostnya ini nggak paham-paham. Makanya tadi aku mengatakan wahyu itu diucapkan oleh Kamu Nabi. mengatakan Lalu kamu yang seluruh memberikan ucapan Nabi istifham wahyu. inkariyah, Kamu- kamu memberikan istifham kamu- inkariyah. Gini, saya nggak ingkar. Kamu yang ingkar. Kamu mengatakan seluruh ucapan Nabi itu wahyu. Di At-Tahrim itu Nabi mengharamkan sesuatu itu diperintah wahyu atau dari dirinya sendiri? Tidak tahu. Nah, inilah jadinya orang yang menuntut ilmu ini bagus. Bukan, Kalau ketika Abang, dia kalau- tidak tahu, dia akan bilang kalau- tidak tahu, tapi bukan dia tidak Iya. tahu, tapi dia sok tahu. Kalau abang bilang seluruh ucapan Nabi adalah wahyu, itu kayaknya harus direvisi juga. Karena setiap ucapan Nabi Dia yang tahu, tertulis Bang. dalam Dia hadis tahu, Bang. Dia tahu. itu Cuman macam-macam. gengsi. Dia tahu cuman gengsi. Oke, Oke, coba saya tahu. Anda kaitkan seluruh ucapan Nabi dengan wahyu, Anda samakan. Ucapan Nabi yang mana? Kemudian hadis itu yang mana? Hadis ada ribuan Makanya hadis. saya Kemudian yang mana yang valid, yang mana yang tidak valid? Iya benar. Kalau Coba. mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu saya percaya dari Al-Fatihah sampai Anas. Nah, 30 juz itu. Ya itu gini ya. wahyu. Oke. Mayantiku anil hawa tidak bertutur dari hawa nafsu. Berarti kalau dia selain dari Al-Fatihah dan Anas, itu apakah Nabi bertutur dengan hawa nafsu? Pasti, karena itu bukan wahyu. Nah, berarti kamu nggak percaya sama ayat tadi. Mayantiku anil hawa. Ma itu kan nafiyatul jisi. Tidak Iya, bertutur. nafiyah. Maksudnya Iya. itu dari Al-Fatihah sampai Anas itu dinafikan, itu Oke. memang wahyu. Di mana referensi rujukanmu mengatakan kalau ya mayantiku anil hawa itu cuma Al-Fatihah sampai Anas? Karena itu risalah. Di mana referensi rujukanmu? Ada rujukanmu nggak? warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Bang, ada. Waalaikumsalam. Coba, silakan cek. Iya. Contohnya Gini ya, kita tuh terbiasa dalam berbahas masail juga, forum debat gitu. Cuma kita Iya. tuh bahas masail dalam harus ada referensi rujukannya. Kalau nggak ada referensi rujukannya harus dipending jawabannya. Oke. Ketika saya membuka tafsir pun itu kebetulan juga sepemahaman dengan saya, mengatakan wa ma yantiqu hadzal Qur'an. Itu di tafsir Al-Qurtubi salah satunya ya saya bilang. Karena apa?
Karena emang Nabi itu manusia gitu loh. Dia itu mengatakan wahyu itu ketika penyampai risalah. Makanya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa ma arsalnaka illal balagh. Kewajibannya rasul itu menyampaikan wahyu. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah wahyu semua, bukan ucapan Nabi. Berarti hadis Nabi itu bukan wahyu. Bukan. Bukan abang. Kenapa hadis Nabi bisa dikatakan dengan wahyu? Sementara hadis itu macam-macam. Ada Oke, hadis berarti yang hadis soleh, Nabi itu- ada juga hadis yang dikutip oleh orang-orang yang salah juga ada. Kemudian yang ini mana enggak- yang mau diambil? Kita bukan bicara masalah musnid, bukan masalah rawi segalaan. Kita fokus ke Nabi dulu ya. Berarti apa yang dikatakan oleh Nabi secara hadis, ini hadis qauli, fi'li atau takriri, itu tidak bisa diperpegang oleh menurut kalian? Ya itu ijtihadnya Nabi, Bang. Itu kan Ya. banyak pilihan abang. Kalau Nabi- abang menyamakan Nabi- itu Nabi dengan wahyu itu- kan fatal. Nabi Nah, itu gini. pemimpin negara juga, Bang. Dia punya hukum-hukum yang sesuai maslahat masyarakatnya. Dia Oke. punya aturan-aturan yang menyesuaikan masyarakatnya. Oke. Masa kayak gitu pakai wahyu? Iya, lalu Nanti Nabi minta air sama istrinya wahyu. Nggak selimut wahyu. Dan yang kalau lebih spesifiknya lagi Nabi dengan wahyu, maka ucapan Nabi ini yang mana? Sementara ribuan hadis itu banyak yang juga tidak valid, banyak yang juga ada yang dusta juga. Kalau abang bilang seluruh ucapan Nabi itu adalah wahyu, maka itu Iya. akan sangat fatal. Nabi di hadis juga mengatakan soal kebun kurma itu yang gagal panen. Masa itu wahyu? Oke. Aku sambil tenang baca aja, kitab ya. Bang, pelan. Aku sambil Iya, baca kitab pelan-pelan, ya. Waqad Abang. ikhtalafa Iya. fi mas'alati ijtihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma lam yanzil alaihi fihi wahyun. Ikhtilaf, siapa yang ikhtilaf? Jadi di sini tidak dikatakan waqad ikhtalafa fi mas'alati ijtihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, fi yang ma lam. ikhtilaf siapa? Tidak disebutkan di sini waqad ikhtalafa. Ya berarti ulama. Nah, yaitu kalau kamu mengatakan siapa, maka siapa itu seperti secara spesifik itu kan. Ya Oke, maksudnya ulama. jadi intinya di sini, kalau kalian mengatakan bukan, oke. Kalau aku mengatakan ya mungkin depending juga lah ya. Aku oke lah dengan pendapat kalian. Oke, sertanya. Lalu apakah dari hadis-hadis Nabi qauli, fi'li dan takriri itu bisa diperpegang atau tidak? Ijtihad Nabi, oke. Diapakan, Bang? Bisa Pelan-pelan diperpegang ngomongnya. atau tidak? Hadis-hadis Ya, Nabi segala ijtihad kan? Nabi kalau ijtihad Nabi untuk masyarakatnya gimana kita mau pakai untuk kebutuhan masyarakatnya? Iya, Ketika lalu dia- apakah itu bisa diperpegang? Berarti jawabannya iya atau tidak, itu aja dari sekian. Silahkan kalau mau bercerita, tapi Ya, jawabannya sebenarnya seperti apa? lagi kecaman liweh nak. Apa ini? Hadis yang mana yang kamu mau pakai? Quran aja hukum yang nggak dipakai banyak loh, Bang. Iya. Jadi yang aku tanyakan secara umum dulu, nggak usah dispesifikkan apa, secara umum. Secara umum itu sejarah, Bang, hadis itu. Secara umum. Berarti itu bukan gini. Termasuk dalam hadis itu kayak larangan, perintah, apakah itu dianggap cuma sejarah dalam masa lalu, bukan tidak berlaku lagi sama sekarang? sangat identik dengan sejarah. Lalu apakah itu tidak berguna sampai sekarang, tidak bisa diperpegang sampai sekarang? Bisanya bisa, bukan nggak bisa. Tetapi yang mau saya katakan itu adalah hukum ijtihadnya Nabi, bukan hukum ilahi. Iya, itu benar. Contoh. Nabi itu mengatakan kalau zakat fitrah itu 2,5%, benar nggak? Apa 2,5 liter, sorry. Benar? Ya. Oke. Ketika Nabi itu mendapat 2,5%, ketika dia menjadi pemimpin, itu pakai hitung-hitungan nggak? Berapa masyarakatnya yang kekurangan, berapa masyarakatnya yang punya, berapa masyarakatnya yang standar, itu pakai hitung-hitungan atau asal, Bang? Aku tidak tahu. Kalau secara logika saya, ketika seorang pemimpin itu mengeluarkan jumlah pajak kayak jumlah ini kayak jumlah itu tergantung masyarakatnya dulu, harus punya hitungan dulu. Ya, benar. Ketika masyarakatnya menengah ke Aku bawahnya, suka dengan diskusi yang ini, ramai kumpulnya sama-sama orang-orang yang berotak nih. Tapi berarti sisa 2% yang mohon izin dulu ya. aduh, Iya, iya, Bang. iya. Bukan Nanti mampir-mampir kita, lagi. Bang. Semua orang Waalaikumsalam. rata. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi secara konsekuensi logisnya, ketika dia itu sebagai pemimpin negara, nggak mungkin mengeluarkan angka 2,5 kilo atau liter itu asal gitu loh. Dia punya hitungan dulu, masyarakatnya menengah ke bawah berapa, yang menengah ke atas berapa ya, sehingga muncul segitu. Masalahnya itu dianggapnya hukum Tuhan kan. Bang Panan, Ya, Bang. saya izin turun ya. Oke, Bang, bisa aja. Iya. Ya mau kita ini lagi sholat nih Bang, bicara-bicara lagi sholat nih kita ini ya kan ya. Ya. Sholat kasih sama. As-sholat apa tadi? Inna sholat apa namanya tadi? Sholatul dzikri. As-sholatu li dzikri, ya kan Bang? Li dzikri, Jadi nggak pakai ya, rokaat itu kalau as-sholatul dzikri itu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Panan, nanti naik lagi Waalaikumsalam. kalau udah Ya, ada ya, waktu siap. lagi. Bang Panan ini mana Bang? Bang Panan ini siapa Bang? Host.
Oh, dari tadi Bang Panan, Bapak siapa Bang Panan katanya. Salam kenal Bang Panan, saya makasih tempatnya Bang Panan, saya izin Ya, turun ya. dulu mau mulai Siap, aktivitas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini kata Ustadz nih namanya. Halo, Pak Ustadz. Halo, Apa kabar? alhamdulillah sehat. Bang Hos Muslim? Masih. Tapi nggak tahu besok lusa, besok minggu depan nggak tahu Pak. Ya. Tahu Allah lah. Iya. nggak Ya tahu. kan? Bang Jawaban- Ahmad, saya nggak turunin Bang Ahmad, kepental sendiri mungkin. Gimana Pak kata Ustadz? Pas itu Ustadz ini, Yang gimananya itu? Pak kata Ustadz ini Ustadz benar atau enggak nih? Ya Ustadz Anaan masih. Oh, Ustadz. Iya. Mau bahas tema atau gimana Pak Ustadz? Itu tema itu. Al-Quran tidak ada. Iya. Ya, Oh. Saya dengar tadi pada muter-muter semua ini. apa sih itu mau muter juga nih? Pusing saya. Mhm. Karena host nggak muter-muter ini. Apa mau bahas tema yang lain? Kalau Pak Ustadz Ya, tema ini pusing aja di lah. sini. Kenapa Tema host yang- mempertanyakan tentang pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan Iya. soal mana? Iya. Al-Quran itu kan firman Allah. Saya Yang nggak mempertanyakan Qurannya. Emang mau dipertanyakan nih Qurannya? Serius? Tapi di situ kan tidak ada. Tidak ada itu, jumlah. iya, ini kan nggak ada di Quran. Maksudnya nggak membahas Qurannya gitu loh Bang. Jadi bahas apa? Rokaat, Maghrib 3 itu kan nggak ada di Quran. Memang. Nah iya kita Masalahnya nggak bahas apa sih itu membahas Qurannya? Enggak, masalahnya apa kalau memang ada rakatnya di situ? Ya masalahnya itu hukum siapa? Hukum Tuhan atau enggak? Nah, kalau bicara tentang hukum itu ada metodenya, Mas. Enggak, yang saya tanya sholat Nah, Maghrib 3 langsung-langsung, rakaat nggak itu bisa dianggapnya langsung-langsung. hukum Tuhan kak? Anda harus bicara tentang hukum, nggak bisa langsung-langsung, Mas. Kalau Anda tanya seperti itu, hukum Tuhan, hukum mana? Kita tahunya semua dari ulama, Mas. Tapi itu haram situ taunya dari ulama. Hah? Tapi itu haram situ taunya dari ulama. Lah iyalah. Bukan dari Quran. Dari Quran. Di Quran ada yang Pak, saya mau bilang ke host, kalau segala sesuatu yang kita ketahui itu tentang Quran itu ya dari ulama. Nggak bisa Bukan dari Quran langsung-langsung. sendiri. Nggak bisa langsung-langsung. Bukan dari Quran sendiri. Bisa kita dengari Allah, terus nyuruh, terus merintah. Bisa nggak? Ya nggak bisa Saya kan? tanya- Untungnya saya ada ilmunya. Namanya Pak, ilmu tafsir. Pak, saya tanya. Bisa loh, tapi- Mas. Pak, Mas saya ini tanya. seolah-olah mengajak kita untuk langsung. Ini hukum Tuhan. Nih, amandelnya nggak sunat juga nih, susah kalau mau ngomong. Kalau amandelnya nggak sunat itu susah lah ngomongnya. Nerocos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Airan. Apa kabar? Kabar baik, Beb. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Iya. Lanjut, Namanya Ustadz, tapi ngomongnya kayak apaan tahu. Ini ada Bang Mahmudi. Halo, Bang Mahmudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, mau naik lagi nih. Pak Ustadz, situ kalau ngomong gantian. Boleh. Iya, gantian. Apa situ mau bahas Quran aja? Sama Loh, saya. tapi pertanyaannya tadi sesuai tema. Ya udah, makanya gantian ya. Oke. Maksudnya gini, situ tadi mengatakan, situ tahu hukum babi itu haram, itu dari kata Ustadz yang mengatakan itu haram, atau dari Quran? Semua kita berlandaskan dari Al-Quran yang diterangkan oleh para ulama-ulama kita melalui ilmu tafsirnya. Berarti kalau nggak pakai tafsir nggak bisa tahu babi itu haram. Ya nggak bisa, kita mana bisa tahu kalau tidak ada penjelasan-penjelasannya. Ya udah, orang Arab Kristen kalau membaca Quran paham nggak? Hurrimat alaikum mayyitatan wal dam wa lahmul khinzir, itu mereka paham nggak Pak? Loh, kalau secara tekstual ya bisa paham, bisa enggak. Itu semua punya tafsirnya, Mas. Babi haram itu kalau nggak pakai tafsir nggak tahu babi itu haram. Itu makanya kita perlu penjelasan para ulama, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang dan lain sebagainya. Pak, yang saya tanya cuma babi tadi Pak. Babi itu haram, itu berdasarkan tafsir atau berdasarkan Qurannya? Saya, Mas, garis bawahi
segala penjelasan yang ada dalam Al-Quran itu, baik perintahnya mau makan babi, mau dan sebagainya itu, kita harus tahu penjelasan dari ulama. Berarti kalau nggak pakai ulama nggak tahu ya, kalau baca Quran aja babi haram itu nggak mungkin ditemukan ya? Iya, harus ada penjelasannya. Kita nggak bisa langsung ada ilmunya. Seolah-olah ini kita baca Quran udah langsung itu perkataan Tuhan mentok, yang nggak bisa, ada ilmunya. Nah emang Quran bukan perkataan Tuhan, perkataan siapa Pak? Ya perkataan Allah yang mesti ada ilmunya untuk memahami perkataan Allah itu, maksud ilmunya, Tuhan itu. Ilmunya apa saja? Usul kayak mau apa persoalannya? Ya banyak ilmunya. Apa? Persoalannya apa sekarang? Ilmunya banyak. Alif Lam Mim. Apa ada ilmunya ulama? Dari tafsir ulama. Iya apa? Ya kalau secara umum ulama kan bilang hanya Allah yang tahu yang di situ. Berarti tidak harus ulama, ulamanya aja nggak tahu. Terus mau pakai siapa? Lah itu Mas, kalau Mas bertanya lebih mendalam tentang itu, ya kita mesti buka kitab-kitab ulama lagi. Sekarang ya, kan ulama siapa? Mas tadi. Hah? Ulama siapa yang menafsirkan Alif Lam Mim? Iya, tafsir Al-Quran lah. Ditafsir apa? Ya misalnya tafsir Al-Azhar. Ya udah, Nabi menjelaskan nggak? Nabi menjelaskan juga, ada juga yang Nabi jelaskan Al-Quran. Alif Lam Mim apa penjelasan Nabi? Lah, Mas ini Nabi Muhammad menjelaskan itu tentang Alif Lam Mim, Mas suruh saya menjelaskan yang Nabi Muhammad. Ya nggak bisa lah. Saya tanya Nabi Muhammad itu menjelaskan nggak Alif Lam Mim itu apa? Ya menjelaskan lah. Jujur. Itu jangan bohong, yang jujur Pak Ustadz. Makanya Mas, jangan makanya itu jujur. Nabi itu sejak kapan menjelaskan Alif Lam Mim? Kalau kita mau mengetahui penjelasan itu, kita harus lewat guru-guru ulama-ulama kita. Iya. Situ katanya Nabi menjelaskan. Berarti situ sudah belajar. Apa penjelasannya? Mas ini gimana nih? Udah melebar-lebar ini? Enggak, saya minta jujur aja. Nabi katanya Nabi menjelaskan. Yang saya maksud tadi, Mas muter-muter ya ini. Udah lebar-lebar ini. Ya udah, jawab aja. Tadi situ mengatakan Nabi menjelaskan Alif Lam Mim. Al-Quran tidak ada jumlah rakaat. Itu nggak jujur ke Pak Ustadz. Sholat. Udahlah, di bawah situ udah nggak jujur ngapain gitu. Ngapain diskusi sama orang nggak jujur? Situ tahu ulamanya aja bilang Allah Wahab. Waalaikumsalam Pak. Bang Panam. Ya, Pak Ahmad. Kalau Al-Quran tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia nih misalnya, bagaimana orang Indonesia tahu tentang bahasa Arab itu Bang? Tentang misalnya babi tadi kan nggak ada disebut babi bahasa Arab. Ya, situ mau tanya bahasa Arab harus sama ulama atau orang Arab Bang? Ya bisa jadi sama orang Arab, tapi orang Arab itu kan ulama juga kemungkinan. Ya, orang Arab yang 12 tahun bisa nggak suruh baca Quran? Saya rasa bisa, karena bahasa Arab kan. Makanya. Bahkan ini gimana? Bahkan Imam Syafi'i sendiri pun yang diklaim, bukan diklaim, memang ulama kan. Imam Syafi'i ketika ketika mendapatkan ayat di surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassa, itu lafaz mandasa itu nyarinya ke orang Arab suku-suku Baduy tentang makna asli dari lafaz dasa, karena Imam Syafi'i sendiri pun tidak paham, tidak tahu arti lafaz dasa, tidak pernah dengar. Ya, sehingga makanya tapi kalau Bang Musaki, tapi kalau Abu Lahab, Abu Jahal dibilang kafir, masa karena nggak paham? Masa iya kita ini lebih jahil daripada Abu Jahal? Bukan nggak paham, nggak iman. Nah ya, mereka nggak iman karena paham apa yang dikafiri kan gitu. Orang kalau nggak paham nggak bisa dikatakan kufur. Kalau paham dikufuri itu baru. Setuju. Ada satu kisah Bang Panam. Katanya, saya kan juga belajar. Katanya Rasulullah dulu tidak tahu kalau kurma itu harus dikawinkan bunga jantan dan betina. Itu hadisnya situ percaya Pak Ahmad. Makanya nanya, itu gimana itu Bang? Makanya ditanya, nanya balik. Bayangin ya. Situ percaya Nabi Muhammad berkata sesuatu, berpendapat sesuatu atas dasar apa yang nggak diketahuinya. Ya itulah. Itu ada larangannya loh di Al-Quran, ada kan Bang Musaki? Ya. Wala laisa laka bihi ilmin, kan ada. Nah, janganlah kamu berkata sesuatu apa yang nggak kamu ketahui. Ya, itu satu.
kontradiktif dengan ayat itu. Terus kemudian jika perkataan Nabi ini diklaim wahyu, mana mungkin wahyu salah? Nah ya, kan nggak masuk akal Bang Ahmad. Tapi Ya, itu dipercaya gitu loh. Nah itu makanya nanya bang. Di Mana? Quran pun ada loh soal hewan apa tumbuhan itu karena angin dia bertumbuh, maksudnya karena gesekan putik dan yang lain-lain itu ada juga di An-Nahl itu. Jadi bisa jadi cerita itu hanya dibuat-buat orang ya bang. Yes, memang dibuat-buat Bang. Ya siap. Tapi kan situ ada doktrinnya harus ikut ulama. Menurut ulama itu sahih ya. Ya tanggung sendiri lah. Saya belum ikut ulama bang. Saya belum ikut-ikutan. Nah kalau situ belajar. kalau situ lihat hadisnya itu disahihkan sama mereka. Ada satu lagi bang. Lanjut Bang Muzaki dulu. Ya, tapi di redaksi hadis itu ada sebagai redaksi menambah itu ketika ketika bukan disalahkan ya, ketika ditanya oleh sahabat bahwa mereka ini gagal mengawinkan kurma, Nabi ini mengatakan ya kalau seandainya kejadian ya Nabi ceritakan kalau seandainya itu benar itu datang dari Tuhan, kalau seandainya itu salah ya saya pun manusia biasa, ana basyarum mislukum. Cuci tangan itu seolah-olah nabinya cuci tangan, dia berkata atas dasar apa yang dia nggak ketahui terus cuci tangan. Iya. Ya. Jadi banyak yang nyalah pahamin kan. Kayak abang nih hampir murtad karena nggak berlindung kepada insya Allah. Orang pikir abang lu apa gitu kan, mau murtad dia nih gitu kan. Padahal kita berlapas kepada kan Allah yang maha kuasa kan gitu ya. Tapi orang salah paham bang. Makanya kita nih mau belajar juga nih sama Bang Panam nih. Izin ya bang ya. Silakan dilanjut. Nah itu kayak Ustadz tadi dia bilang, oh Nabi Muhammad menafsirkan alif lam mim. Bohong, jadi gimana sih mau diskusi sama orang-orang kayak gitu kan susah. Kenapa bohong bang? Saya temukan di Islam ini juga, saya bingung juga nih. Ini aku mau nanya bang, kan saya suka nonton apa nih debater-debater. Lalu ada debater yang bilang bahwasanya YHWH sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena lagi menghadapi lawan diskusinya si Oteng gitu bang. Kenapa bisa jadi begitu seorang debater dari Muslim itu bang? Lanjut bang, saya ingin jawaban. Sorry nggak dengar apa bang? Ada debater dari Muslim ya, ketika dia diskusi sama Oten Kristen, lalu dia samakan tuh YHWH sama dengan Allah Subhanahu. Nggak kesana sih bang, nggak kesana. Itu diskusi kalau ilmiah sih nggak apa-apa gitu loh. Maksud saya gini, muslim itu kadang sering bohong gitu loh. Kalau udah kepepet bohong, saya heran di situ. Saya itu berapa kali karena dianggap Kristen kemudian dibohong-bohongi itu sering. Bawain dalil apa, isinya apa, yang dibacain apa, ngomongnya dari mana, padahal yang dibawain dari mana, beda-beda gitu. Siap. Jadi apa tuh bang? Ada lagi nih Al-Mahdi itu bang. Gimana itu? Itu sering saya dengar narasi tentang itu. Gimana itu bang? Itu kan sering nanya sama saya itu pak. Oh iya ya udah pernah nanya ya. Oke. Saya ini orang kalau diskusi sama saya catat. Jadi ingat. Itu. Teman-teman yang di bawah tolong bantu tap ya. Tap. Halo Bang Santri. Ya Bang. Tadi katanya gimana kata Pak Ustadz tadi, Nabi Muhammad nafsirin alif lam mim itu bener nggak? Baru dengar anak nih. Nah ya, kalau udah kepepet kok bohong masih heran. Ngomongnya bela agama, bela ini tapi pakai kebohongan semua. Tapi yang tadi itu Bang Rif itu agak gentleman lah. Memang harus, saya ini nyari orang yang gentleman juga. Gitu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau salah bilang iya. Walaupun alasan HP-nya 2% tadi nggak apa-apa lah. Itu mengenai tafsir itu alif lam mim, kemudian itu kan mutasyabihat fi awailis surat muqatta'ah. Di beberapa tafsir saya juga pernah menemukan penafsirannya, cuman kayak lebih ke bahasa kasarnya cocok logi gitu. Seperti ya alif lam mim, alifnya itu alain atau akbar, lamnya itu apa, mimnya itu apa. Ya itu katanya kan dari Nabi mereka bilang. Ulama itu kan nggak berok ya katanya. Karena dengan ulama nggak bilang ulama nggak bilang kata Ustadz tadi kan, makanya saya mau bohong terus gitu loh, heran saya.
Ya, gini Bang Panat, ulama katanya birra'i dari Nabi. Nah, sedangkan Nabi sendiri pun wahyu. Ya berarti perkataan ulama itu adalah wahyu. Wahyu juga, mau nggak mau. Makanya saya kemarin nanya sama Ustadz Ibnu, kalau hadis ini dianggap wahyu ilahi juga, orang buat ngecek hadis itu butuh berapa kitab Ustadz Ibnu? Dia kan 1000 nggak kurang. Dari ilmu jarah wa ta'dilnya, ilmu tarikhnya, ilmu ininya, ilmu itunya tuh nggak kurang 1000 kitab. Ya itu kan ada makalah kullu aqwalil ulama hadisun. Setiap perkataan ulama itu adalah hadis karena tidak mungkin ulama berbicara tanpa hadis. Ya, perkataan ulama pun diklaim hadis. Nanti hadisnya diklaim wahyu. Intinya semua perkataan siapa aja jadi wahyu. Kalau katanya di TV lucu tuh. Dia bilang apa? Quran nantang suruh bikin surat semisalnya, bahkan umat Islam sudah bikin yang lebih dari Quran katanya. Iya, iya, sampai Qurannya bisa dihapus pakai itu. Bener nggak? Iya. Iya, nah, itu kan? Orang ribut hudas hadis itu nanti munculnya hadas dia itu. Kalau kita memang Islam beneran itu yang dikaji ya Al-Quran lah gitu loh. Kalau hadis itu apa itu? Yang ngumpulin siapa? Tahun berapa? Kan gitu. Ada soal ya, waktu itu ada yang ngedebat Ustadz Ibnu, katanya Al-Bukhari itu mislal Quran, la yujadu khotofi, tidak ada kesalahan sedikit pun di Al-Bukhari itu. Loh, sama seperti Al-Quran. Bahkan konsepnya itu as-sunnah yang sahul Quran loh. Parah. Makanya ada kitab yang lebih agung dari Quran bisa ngapus kok. Mana? Susah. Makanya menurut saya sih ya kalau kita mau belajar itu ya dari Al-Quran saja, itu jelas pegangan kok gitu. Ngapain ke hadis gitu loh. Gini Bang, tapi kenapa kok harus taat pada hadis juga? Di Al-Quran itu kan ada ayatnya itu. Ya, Ati Rasul. Ati Rasul lalu amri minkum itu. Ya itu udah jelas ayatnya, berarti harus taat sama hadis itu. Kenapa tadi bilang Al-Quran saja cukup gitu loh? Yang berkata Quran saja cukup itu bukan saya yang mengawali, itu malah Sayyidina Umar yang mengawali itu. Hasbuna kitabullah itu. Ini apa namanya ini tema Bang ini semuanya ada di hadis soalnya. Justru itu, kalau di hadis itu dianggapnya wahyu Tuhan atau bukan? Atau pilihan Nabi Muhammad? Tadi itu Bang, apa namanya itu merujuk ke ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul tadi. Iya, atiur rasul. Rasul salat 3 rakaat. Ulil amri siapa Bang? Pemerintah. Pemerintah. Berarti KTP pun hukum Tuhan. Bukan masalah KTP-nya itu, taatnya kita harus taat pada pemerintah. Ya, kita disuruh beri perintah buat KTP. Ketika kita taat, KTP-nya menjadi hukum Tuhan. Ketika kita nggak buat KTP, tobatnya ke Tuhan gitu. Bukan masalah hukum Tuhan sama dengan hukum ulil amri sama dengan hukum Tuhan, bukan gitu Bang maksudnya. Makanya kalau menurut saya itu orang yang sibuk di hadis itu orang anyang-anyang atau yang kencing sakit gitu. Gini loh Bang Mahmud. Satu ayat aja lah sekarang satu contoh ayat aja lah. Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang beranggapan kalau kita mau lihat teks aslinya dan artinya kan tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tapi ada yang mengartikan itu adalah rambut yang dibelah 7 lah nantinya. Kan udah sakit kepala itu semuanya. Iya. Bentar ya Bang, gantian. Gini loh Bang Mahmud. Gini loh ya. Perintah itu nggak pernah taat sama Muhammad, nggak pernah taat sama Nabi, tetapi yang selalu dikatakan Allah dan Rasul kan gitu. Ya. Nah, kalau sudah yang dikatakan Rasul berarti dia adalah penyampai risalah. Yang ditaati adalah risalahnya gitu loh. Nah, sholat maghrib 3 rakaat itu termasuk risalah atau tidak? Gini dulu Bang, hadis Nabi itu diambil dari apa aja? Perkataan, kelakuan, thank you Bang Ler, perbuatan dan diamnya Nabi kan? Setujunya. Masa diam wahyu? Persetujuan. Nah, saya tanya, sunnah itu adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan, itu konsep siapa Bang? Waduh, kalau itu tidak tahu Bang. Ya.
Beneran, itu ada yang typing di bawah. Ini room penyesat, makanya nggak berani naikin orang Islam. Di sini semua orang Islam. Gimana? Siapa yang ngomong? Coba yang Itu ngomong ada, nih. itu ada yang typing di bawah Unggar. Ini Ini room room penyesat. Unggar. Makanya berani naikin orang Islam. Coba saya Mana naikin Islam? ini Unggar. Orang Islamnya naik. Coba Unggar naik. Jangan nyalain orang. Baru dapat sertifikat host, baru turun dari langit, dapat sertifikat hanya dia yang Islam. Iya makanya saya undang ke atas, mau nggak? Nah kan nggak diterima. Naik aja bos. Oh ini diterima. Naik aja ini. Halo. Halo. Malah Bang Unggar, Mandro Puca. Ya. Pak Unggar Muslim. Muslim asli. Kalau ini Muslim coba buktikan kalau Anda Muslim, coba dibuka Suruh apa? Enkom. Apa? Dibuka layarnya. Om mau bilang on cam aja salah-salah. Iya, Mkom. Berani apa enggak? Lah emang wajah itu apa, menunjukkan agama? Kalau nggak berani on cam, berarti pengecut. Ini saya berani naik tuh. Itu dulu on cam, pengecut nggak Duh, coba? kok malah saya baru naik kok malah suruh on cam. Kan duluan coba. diajarin dulu. Saya aja tadi on kan salah. Coba kan on cam. Ini udah situ mau bahas tema atau mau lihat mukanya orang? Mau lihat mukanya orang, tentu nggak berani. Ya, Kamu ini pembohong. kalau mau lihat mukanya nanti tunggu ya. Kalau saya open cam saya ajak ke atas. Tuh, kabur. Saya turunin bang, males. Mau naik mau lihat muka mana? Saya tadi Ngomong saya aja. tadi kan. mau tanya sertifikatnya tadi. Katanya asli Muslim asli. Pengen tanya sertifikatnya mana? Naik mau lihat muka. Lihat itu bang, YouTube itu udah banyak tuh mukanya orang. Aneh-aneh. Pamit dulu bang yang mau bawi nih. Iya iya Bang Mahmud, makasih. Ini emang Bang Ahmad, Komentar terus Bang Panam. nggak tahu saya. Aku mau nanya nih Bang, biar makin mantap saya rasa. Menurut pandangan Abang, ketika saya bilang kalau lah hidayah itu adalah hak Allah, tidak ada jalan selain Allah yang memberikannya. Lalu ada orang-orang bilang hidayah itu harus dijemput katanya. Gimana itu Bang pendapat Abang? Hidayah itu secara keberadaan itu dari Tuhan bang. Hanya Tuhan yang bisa mengadakan hidayah. Gitu. Contoh, Bang Ahmad itu percaya nggak bahwa dosa itu yang menciptakan juga Tuhan? Secara keberadaan dosa itu ada, yang mengadakan itu tetap Tuhan. Setuju nggak? Setuju sekali, sangat setuju Bang. Oke, yang mengadakan Tuhan. Tetapi yang memilih dosa itu Tuhan atau Bang Ahmad? Ya saya kan dikasih dua Ya itu aja sih. Secara keberadaan Tuhan, tapi secara pilihan kita. simpelnya kayak gini. Ya. Tuhan Nah, ini. itu menciptakan dosa ketika dia memberikan hukum. Ketika dia memberikan hukum, itu konsep dosa langsung muncul di situ, atau konsep maksiat langsung muncul. Secara otomatis, Bang. Setuju Bang. Jadi yang mengadakan pun dia gitu. Ya setuju Bang. Ya tapi saya nggak setuju Bang kalau ada yang bilang kan di luar sana bilangnya dosa itu bukan Tuhan yang buat, itu karena perbuatan kita sendiri katanya. Gimana? Kalau secara keberadaan itu Tuhan yang membuat, cuman yang memilih kita mau berdosa atau tidak ya kitanya sendiri kan. Atas amal kita ya kan Bang. Ya contoh seperti Tuhan melarang Adam mendekati pohon. Sebelum ada larangan itu nggak ada konsep dosa atau konsep maksiat, nggak ada. Tetapi ketika ada larangan, otomatis konsep dosa itu ada di situ seketika. Tetapi bukan Tuhan menciptakan Adam untuk berdosa, nggak seperti itu. Setuju. Jadi Al-Quran itu fungsinya memisahkan antara hak dan batil, ada dan tidak ada di dalam hal wujud atau keberadaan. Kalau muhkam, ayat muhkam itu berkonsepnya soal kamu melakukan atau tidak melakukan. Makanya tidak ada larangan untuk mati, janganlah kamu mati, itu nggak ada. Tetapi yang ada janganlah kamu membunuh.
Tuh. Karena mati itu keniscayaan. Tapi orang mau membun atau tidak membun itu pilihan. Itu. Hati siap. Ada lagi bang. Ini kan saya belajar nih bang. Kalau Ahmad ini mualaf kan? Iya, tapi udah sering kita cerita. Itu saya mau tanya jujur, itu jenggot sebelum mualaf gak kayak gitu atau ketika mualaf? Baik mualaf saya pelihara bang. Saya pelihara amanah Sebelum mualaf enggak? Enggak. Kenapa? Setelah mualaf jenggot pun jadi agama ya? Bukan, ini mencegah cewek-cewek supaya nggak tertarik bang. Oh, saya kira mau dijadiin agama itu. Tuh, jenggot. Amanah guru biar cewek-cewek nggak tertarik bang. Biar cewek-cewek nggak tertarik, yang menggantung hanyalah bidadari itu kan? Bukan mencegah agar tidak ada perasaan naksir gitu dari cewek gitu ya. Tapi percaya nggak itu? Kalau di hadis katanya ada bidadari di situ, setuju nggak? Makanya saya bingung juga kadang-kadang di komen orang ada bidadari katanya di jenggot saya nggak lihat, saya pikir. Itu kan ada hadisnya itu, sahih itu. Waduh. Nah, terus kayak aku nih yang tak berjenggot nih, nggak pernah dengar bidadari ya kan? Ya, mungkin sini tuh bang. Jenggot yang bawah nggak tahu lagi saya bang. Tapi kayaknya enggak. Kita kalau bahasa di sini. Akan muncul pasti ada di situ yang dikatakan lehya kayaknya. Rambut yang di wajah. Bang, aku mau nanya nih, kan ada bentar, nih ayat. Bang. Bentar, Oh, saya siap. apa dulu? Ada Bang Zigzag, halo Bang Zigzag, dan siapa ini? Fitri Latahzan. Halo. Ya, salam. Bosnya muslim bukan ya? Masih muslim, tapi nggak tahu besok lusa masih muslim apa nggak tahu. Ya. Sebelumnya mau nanya host itu pertanyaan-pertanyaan itu dari host sendiri atau pertanyaan hosten? Pertanyaan saya. Saya kan diajarin nih, kamu tuh kalau sholat maghrib nggak 3 rakaat itu Tuhan nggak diterima kan gitu. Nanti Tuhan marah. Dianggapnya nggak sholat. Nah kan saya cari, memang itu ada dasarnya kok bisa Tuhan marah. Oke siap Bang Menteri. Contoh Mbak Latazan kalau lagi haid boleh sholat nggak? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Itu yang melarang siapa Mbak? Tuhan atau siapa? Itu di syariat begitu, di fikih juga begitu. Iya, fikihnya itu diambil dari mana? Hukum siapa itu? Hukum Tuhan kah atau bukan? Ya kan gini Bang, kan kalau kita mengacu pada Al-Quran saja, itu kan memang tidak ada semuanya dibilang di Quran, tapi kan ada hadis, ada ijma ulama gitu loh penjelasannya. Makanya kan ada kias. Maksud saya gini loh Mbak, maksud saya gini, sholat itu kan di Al-Quran dikatakan untuk pertolongan hamba kepada Tuhannya, benar? Wasta'inu bil sabri washolah, kan gitu. Ya. Kemudian ada ayat lagi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ada ayat lagi, waqimi sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, benar nggak? Iya. Berarti ketika perempuan haid itu nggak, konsep-konsep itu hilang semua Mbak. Nggak bisa mengingat Tuhan, nggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nggak bisa meminta pertolongan dengan sholat gitu. Iya nggak gitu juga. Kalau orang lagi haid itu nggak bisa sholat, makanya nggak bisa sabar, marah-marah terus. Nggak bisa sholat tapi kan berzikir bisa. Bisa zikir Bang. Dalam keadaan apapun. Enggak, Kan bisa mengingat Allah dalam keadaan ayatnya apapun. itu bukan zikir. Ayatnya itu kan wa aqimis sholat lidzikri kan gitu. Iya, kalau kemudian sholat untuk meminta pertolongan. Jadi kalau haid nggak boleh minta tolong. Itu kan salah satu Bang. Kan ayatnya itu wasta'inu bil sabri washolah, benar nggak? Iya, tapi kan nggak. Saya tanya gini Mbak Latazan, itu tidak dengan sholat saja. Oke. Maksud saya gini Mbak Latazan. Situ dikatakan kalau haid nggak boleh sholat, itu pernah ngecek nggak itu dalilnya? Kenapa Bang? Assalamualaikum. Pernah dicek nggak? Nggak, apa tadi maksudnya? Tadi dari awal. Itu kalau sholat nggak boleh, kalau haid nggak boleh sholat, itu pernah ngecek nggak itu dasarnya ditidakbolehkan? Itu dari mana, pernah ngecek nggak?
Ya itu yang saya pelajari dari fikih bang. Nah ya, Kan saya fikirnya situ cek sendiri atau dengar dari orang? ya dari guru lah. Kan kita ada Nggak pernah, kajian fikih bang. ya nggak pernah ngecek sendiri. Ya gini bang ya, kan kita kalau gimana ya, kalau kita kajian fikih kan ya bukan berarti kita hanya mendengar dari guru saja, tapi kan referensinya juga bukan satu guru aja bang. Itu udah memang kita di fikihnya seperti itu. Nah ya berarti nggak pernah ngecek sendiri kan? Boleh saya menjawab, Bos? Apalagi Mbak Robiana nggak mungkin ngecek. Begini loh, Bos. Sebelumnya saya minta maaf ya, begini loh. Ajaran Nabi Muhammad itu kan ajaran yang baik. Kenapa? Waktu menikah kan Nabi Muhammad itu sudah siapa yang bisa dinikahi dan tidak. Contohnya Bang, Nabi Muhammad menikahi Aisyah, ya kan? Di umur 19 tahun. Ada hadisnya umur 6 tahun. Itu juga ada maknanya loh, Hos. Begini, ketika Aisyah itu di umur gadis, kan Aisyah bisa cerita yang dia alami, Hos, sebelum men dan sesudah men. Jadi itulah Nabi Muhammad itu ajarannya segitunya, baiknya begitu loh, Hos. Jadi kalau kita tidak boleh sholat itu ya mungkin ya ajarannya waktu Nabi Muhammad begitu. Kok mungkin? Masa agamanya mungkin? Ya, karena saya kan tidak hidup di zaman Nabi Muhammad, Bos, begitu loh. Ya situ mengatakan kalau men nggak boleh sholat, taunya dari mana berarti? Ya ketika Aisyah yang ketika Nabi itu nikahi hidup di Aisyah zaman gitu loh. kamu hidup di zaman Nabi? Enggak, itu kan Nabi Ya Muhammad sudah, nggak usah menikahi Aisyah ngomong. itu kan ini ya kan dicari pengalamannya dong, Hos, waktu menikah Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu haid nggak boleh digauli atau disetubui, begitu. Kalau haid nggak boleh digauli. Nggak boleh Bentar, Mbak Robiana. sholat, Bentar, gitu loh. Itu bentar. sebagai Kalau pelajaran lagi, untuk umat Islam sebentar nantinya, Robiana, gitu loh. bentar Robiana. Kalau haid nggak boleh digauli itu ada ayatnya, jangan ngarang. Ya itu termasuk hadis Nabi juga, Bang, begitu loh. Makanya kalau haid aja tidak boleh digauli kan sholat. Kenapa kalau haid tidak boleh digauli? Ini ada ayatnya, yes, anak Kira-kira belum bisa ada tamu ini. Kira-kira menggauli orang haid kenapa? Kalau junub sama nifas itu bang nggak diapakan itu, artinya dipersepsikan dalam kategori besar haid itu juga masuk junub atau nifas nggak? Nggak ada bang, nggak ada. Ya kalau haid nggak ada di ayat Quran bang. Ada bang, ya selalu naga anil muhid, kul huwa ada. Oh ada ya. Kul huwa azam fa Ya nisa fil ini mahid. Mualaf itu jangan banyak ngajari Al-Quran sama guruku ini. Aku ini sambil nanya, jangan kamu. Kamu belajar Islam ke saya aja, Mat. Waduh. Pak Petro ini tolong dikristenkan lagi aja nih Pak Petro. Jangan. Soalnya udah geli ada jenggotnya. Ada aja si Petro nih. Menggauli orang haid asik juga loh. Nggak Memang boleh. kotor sedikit gitu. Jorok ah. Ya boleh. Ya. Tahu tanya aja kau Petro. Pertanyaannya gini, kan menggauli wanita yang sedang haid itu tidak boleh, sedangkan yang istighadah itu boleh, padahal sama-sama darah itu. Ada kan bisa dicuci ya. Yang penting nggak menimbulkan penderitaan, paksaan, perkaosan kepada istri kita. Yang penting sama-sama ikhlas. Astam tahu apa? Ini stamtaan enggak? Itulah. Iya, tapi kan akan Di Al-Quran ada, salah di surat Al-Baqarah. Di Kita hadis menuntut ada, ilmu di nih, ijma bukan ulama juga ada. mau ngajarin sama Ustadz Panam ini. Kita mau belajar sama Ustadz Panam. Jangan ngajarin kau Petro. Kalau si Ahmad belajar Islam ke saya aja, saya bimbing kamu. Aku mau nanya nih sama Ustadz Panam. Nah, kau anak kelas bebek aja. Bos, di Iya. Al-Quran ada, di hadis ada, di Apa? Di Al-Quran apa? kalau nggak salah itu Al-Baqarah ya, tapi ayatnya saya lupa deh. Yang Ada, Mbak. mengatakan apa ya tentang haid itu. Ya itu cuma satu ayat, jangan kamu gauli, udah itu aja, karena itu penyakit. Ada di Quran surat Al-Baqarah kalau nggak salah. Iya cuma satu ayat aja. Ayat itu cuma disebutin satu, yaitu soal hubungan suami istri. Udah itu aja, nggak ada soal sholat, puasa. Oh, ini kita mau cari ilmu nih. Mau nanya lagi nih.
Tanya saya Ahmad, kamu ke saya aja belajar Islam. Kau diam dulu. Kenapa Nani ini dia mengadakan Islam yang kafah? Iya, kamu diam dulu. Aku ada hampir murtad ini. Mau nanya lebih guru dari kamu. Kamu apa sih? Ana Hasanun Masihun. Oh, udah diam. Sakit kupingku dengar. Silakan. Ini host kan ada di surah Al-Baqarah atau 102 kalau tidak salah saya. Janganlah mengikuti ahli-ahli Taurat atau orang-orang sebelum kamu gitu kan. Maksudnya apa saja yang nggak boleh diikuti itu, host? Syariatnya. Itu Al-Maidah 51. Syariatnya misalkan Di Quran dikatakan syariat mereka itu dulu diharamkan binatang yang berkuku, kemudian lemak kecuali yang melekat. Ada kan? Boleh diikuti Bang, karena itu syariat mereka. Kalau Bang Ahmad syariat mereka dipakai, syariatnya Nabi Muhammad dipakai, nanti di akhirat dihukumi pakai 3 kitab suci, mau? Ya. Saya mau gini, Bang Panang. Kan orang Yahudi membuat Talmud sebagai penafsir Taurat gitu ya. Lalu orang Kristen bikin perjanjian baru untuk menafsirkan perjanjian lama. Lalu kita nih ada hadis. Itu termasuk mengikuti cara mereka atau enggak tuh, Bang? Secara nggak langsung ya. Karena apa? Hadis itu muncul atau ditulis atau dicari, dikumpulkan itu ketika Injil itu diterjemahin besar-besaran ke dalam bahasa Arab di zaman Khalifah Abbasiyah. Ketika mereka tahu bahwa isi Injil itu semuanya perkataan Isa atau perkataan Al-Masih ya, mulai dari situ akhirnya perkataan Nabi Muhammad dicari, dianggapnya wahyu juga seperti perkataan Al-Masih. Kalau di Al-Masih itu, kalau di Quran kan aku semua, aku gini, aku gitu, bukan beginilah firman Allah atau membacakan firman Allah, nggak kayak gitu. Berarti di situ juga tergolong kita secara tidak langsung mengikuti cara-cara mereka ya, Bang? Iya, makanya Nabi itu ketika hidup melarang orang-orang menulis ucapannya. Tetapi akhirnya ditulis setelah 200 tahun kan gitu. Alhamdulillah. Ditulis oleh orang Rusia. Iya, Bukhairo. Bukan orang Arab yang nulis. Orang Rusia, Putin. Jadi itulah. Pernah saya sama teman-teman membahas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan, Bang. Ini namanya Taurat, Zabur, Injil. Ada. Halo. Misalnya itu benar. Adam istrinya siapa? Hawa. Tidak ada di Al-Quran nama Hawa. Ini benar tidak? Halo Bang, kamu mau bahas apa Bang? Iya. Oh iya, itu benar juga. Kan Adam punya istrinya Hawa. Iya kamu tahu. Halo. Oh, Hawa juga. Wah ini nggak nyambung nih. Ini masih 8:30 loh. Sudah ngelantur. Bukannya kalau jumlah rakaat itu pas kisah ini Isra Mi'raj itu. Emang Mi'raj itu ada di Quran? Ini mengenai jumlah rakaat, biasanya ulama kita ini mengambil dari sejarah, dari tarikh, termasuk ini tercantum ada di kitab Syarah Riyadul Badiah, dalam kitab Kawakibul Ajwab, dan dalam kitab Fawaidul Makiyah tentang sejarah pertama rakaat, salat 4 rakaat, 3 rakaat. Ya, itu kan pertama yang pertama salat subuh itu kan 2 rakaat Nabi Adam, karena sebab Nabi Adam bersyukur. Pertanyaannya di situ kan disebutnya rakaat. Nah, apakah salat Nabi dulu itu memang ada ruku dan sujudnya sama seperti salat kita? Makanya silakan Ustadz Paran dijawab atau saya menjawab? Iya, maksudnya gini, itu bukan sesuatu yang ini sih Bang Muzaki. Maksudnya gini, yang sekarang ini dianggap hukum Tuhan ini loh, ini yang masalahnya tuh di situ sebenarnya. Mau nabi-nabi dulu kayak apa, kita nggak ada masalah. Kayak Sayyidah Maryam itu ya, Sayyidah Maryam kalau di Quran dikatakan apa? Wasjudi warka'i kan gitu. Iya. Sujud dulu baru rukuk. Kalau kita apa? Urku wasjudu. Rukuk dulu baru sujud. Tapi apakah makna rukuk di situ adalah gerakan atau bukan gitu loh? Ya. Karena matahari, bulan, bintang pun juga sujud kan. Bisa jadi itu ya ruku itu maksudnya apa beribadah atau apa sih namanya? Ya ruku itu artinya kalau di bahasa Arab tunduk artinya. Iya, tunduk. Iya.
Yang saya bahas itu apakah ini hukum Tuhan atau bukan? Ya, tapi kalau kita belajar sama seperti orang seperti Ustadz Panam nih kan, yang menggunakan Al-Quran Saya bukan saja. Ustadz, Bang. Saya nggak bukan Ustadz, benar. Kalau kita belajar sama Bang Panam, kita dianggap apa gitu? Kok kita aneh dianggap orang Islam pada umumnya? Itu kenapa gitu ya? Siapa ya, yang Pak? Dikit-dikit dibilangnya hukum Tuhan, dikit-dikit Tuhan yang ngasih pahala, dikit-dikit Tuhan yang ngasih dosa. Maksudnya gini, kata ulama ini makruh, oh kalau kita tinggalkan berpahala, Tuhan yang ngasih pahala. Oh kata ulama ini enggak, oh berarti Tuhannya nggak ngasih pahala. Kalau kata Ustadz Somad, lihat yang listrik makruh, hukumnya baru dibuat, tapi Tuhannya suruh ngasih pahala. Kalau kita nggak melihat, kan aneh nih Tuhannya mau dimain-mainin. Kalau hostnya ikut ulama nggak, host? Ya ikut lah kalau rasional, kalau masuk akal, nggak bertentangan sama Quran, masa ikut. Iya, iya. Apa salahnya gitu loh. Iya, maksudnya kan ulama yang bersanad. Kalau sanatnya sampai mana, mau sanatnya sampai mana, kalau pendapatnya bertentangan sama Quran, Imam Syafi'i kurang bersanad apa, tapi di fatwanya apa? Ketika orang laki dan perempuan berzina kemudian punya anak, itu si laki-laki tadi itu boleh menikahi anak biologisnya kan? Gimana dong? Itu hukumnya halal. Itu benaran, Bos. Di madhab Syafi'i, iya. Astagfirullahaladzim. boleh, tapi maksudnya apakah si istri ini disuruh lahiran dulu atau gimana? Namanya Tapi kan dia tidak bernasab kan sama bapaknya itu. dengerin lagi ya. Misalnya laki dan perempuan berzina, kemudian mempunyai anak perempuan misalnya. Si bapak tadi itu, bapak biologis yang berzina itu halal menikahi anaknya itu. Astagfirullahaladzim. Anak bukan lagi Anak hamil. biologis. Makanya Ahmad, banyak yang kau belum ngerti tentang Makanya belajar, kau diam dulu, kami ini lagi belajar, kau ikut dia. Kau itu kenapa terkagum-kagum? Oh, maksudnya gimana, Pak? Belajar, kita kan belajar. Boleh menikahi anak yang apa sih maksudnya? Yang dia hamilin atau apa? Misal nih, Bang Ahmad, misal melakukan dengan Mbak Tangga, misal. Kemudian kalian berdua punya anak. Oke, Bang Ahmad itu boleh menikahi anak kalian berdua tadi itu. Oh, udah ngerti. Karena itu bukan ini kan? Dianggapnya bukan mahram, anak biologis itu. Berarti anakku adalah menantuku gitu ya kira-kira ya? Bukan, istriku. Anakku adalah istriku, iya. Paham, Fitri? Belum paham juga nih. Tapi saya baru dengar. Saya mau tanya lagi ya, kok bisa? Soalnya memang kalau anak itu kan dia tidak ada nasab ke bapaknya walaupun dia nikah sama ibunya, karena kan di luar nikah. Nah ya, konsep itu di luar nikah itu enggak ke bapak juga, bukan Quran gitu. Waalaikumsalam. Nggak ada istilah Quran anak zina, itu nggak ada di Quran. Tapi logis itu Imam Syafi'i logis kan, dianggap itu kan kalau sudah nikah gitu kan baru dianggap anak asli atau anak keturunan. Tapi kalau anak di luar pernikahan walaupun hasil dari dia maka tidak dianggap itu. Jadi itu hukum ibunya hukum, kan? Iya, hukum anak itu ben ibunya itu hukum siapa? Bapaknya. Coba dijawab. Coba dijawab. Yang membuat hukum tadi itu siapa? Kalau anak zina itu nasabnya ke ibu itu hukumnya siapa? Dan Imam Syafi'i kan mengatakan anak itu dianggap bin bapaknya ketika pernikahan secara sah gitu. Iya, saya kalau di nggak luar sah itu pernikahan, dihukum ibunya, itu hukum siapa, Bang? Imam Syafi'i lah. Makanya. Jadi itu sebabnya Isa ibn Maryam ya? Itu Nabi Isa kan bin Maryam. Berarti anak zina dong menurut Syafi'i. Bukan. Maksudnya gini, orang yang nikah di luar orang yang hamil di luar nikah kan tidak ada kaitan lagi dengan bapaknya. Itu kan kata siapa, Bang? Sebentar. Itu namanya peringatan bagi kaum Hawa. Artinya jangan sampai memberikan kehormatannya kepada laki-laki. Kenapa? Kalau diambil kehormatan atau dirampas. Sebentar, karena anaknya itu nanti gonjang-ganjing itu binnya gitu. Saya tanya, kalau dirampas kehormatannya di mana? Bentar, Pak Petrus, bentar. Pak Tamam, anak kalau dari zina itu ke ibunya itu hukum dari mana? Dapatnya dari mana itu Imam Syafi'i? Iya, maksudnya ada nggak di zaman Rasulullah mengatakan anaknya lahir zina di binnya ke bapak? Nggak ada juga contohnya. Makanya Imam Syafi'i memandang tadi itu kan dari hadis-hadis juga beliau meneliti. Oh, dia makanya saya ini heran. Akhirnya yang jadi Tuhan ini siapa? Yang ngomong halal Syafi'i yang nggak ngasih dosa Allah. Yang ngomong haram Syafi'i yang ngasih dosa Allah. Kembali ke Al-Quran dong, Bang.
Kan Imam Syafi'i kan istinbatnya Quran dan hadis. Beliau kan namanya tasawuf nih, peneliti, karena keahlian beliau mempunyai otak yang sungguh cemerlang gitu, sehingga beliau bisa menyimpulkan Mana ada orang punya otak cemerlang? Ya udah, selain Syafi'i yang cemerlang yang setuju siapa, Bang? Madhab mana? Selain Syafi'i. Imam Ampat kan, Imam Ampat. Kayak Hanafi, Hambali, Maliki gitu. Setuju semua. Kan gini, ikhtilaf ummati rahmah. Enggak. Ikhtilaf Dari ulama rahmah madhab yang ummati setuju kan. seperti itu siapa selain Syafi'i? Semuanya ada dasar-dasarnya. Misalnya mereka Saya berbeda tanya, pendapat. ya bos, dengerin ya. Saya tanya, Ya, anak silakan. zina itu halal dinikahin selain Syafi'i, yang 3 itu yang setuju siapa? Silahkan yang 3 tidak setuju, Imam Syafi'i sudah ada dalilnya juga. Saya tanya yang setuju lagi siapa? Contoh nih, Jangankan kayak jangankan dari madhab lain, murid-murid dari Syafi'i pun seperti An-Nawawi, Ar-Ramli dan yang lain itu sebenarnya kurang sepakat dengan pernyataan Imam Syafi'i, makanya mereka menghukumnya makruh. ya tidak apa-apa Imam Syafi'i sama gurunya Imam Maliki berbeda pendapat, ya sah-sah saja. Bukan setahu saya gini Bang Musaki, setahu saya umat itu disuruh mengikuti yang terbanyak, bener nggak? Ya, Saya kembali ke Al-Quran dan perbedaan Contoh sama kita. Bang Tamam, bener nggak? Konsepnya itu harus mengikuti Sawadul A'dham yang paling banyak, bener nggak? tergantung Anda mau mengikuti siapa, imam siapa dulu. Enggak, di hukum Islam itu harus mengikuti yang terbanyak, bener nggak? Enggak, yang paling sahih. Bukan terbanyak, Bukan yang paling banyak. sahih. Yang paling kuat dalilnya. Berarti yang Sawadul Berarti belum tahu A'dham itu hadisnya. salah. Iya, yang paling kuat. Rujukan Islam itu mengikuti dalil yang paling kuat gitu. Nah, Bukan iya. yang paling baik berarti. Belum tahu hadisnya berarti. Iya, kesian. Bukan mulai- masalah hadis. Yang penting dalil itu paling kuat, itu yang diikuti. Walaupun orang banyak mengikuti yang dalil nggak kuat, ya jangan. Itu konsep sebentar. Itu konsep siapa, Bang? Ahlus Sunnah emang konsepnya seperti itu. Ya, sunnah kan pasti kayak gitu. Yang pertama, Nah, kan ada nih yang pasti kayak bacanya gitu. Quran kan. Nah, turun. Kalau udah pasti kayak gitu, nggak tahu dalil tapi pasti mau bohong lah. Aduh. Ini dibohongin saya terus. nemu di internet Imam Syafi'i memperbolehkan pernikahan dengan anaknya ini berlandaskan dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Gimana nih? Ya itu kan haram. Nah, ya, karena Imam hukum itu diharamkan. Ya, karena Di Al-Quran haram berarti nggak boleh dong. berarti Imam Syafi'i ini menganggap bahwasanya ya anak itu bukan anaknya, menganggap ajnabi. Nah, ya itu dalilnya diambil anak zina ajnabi itu dari mana gitu loh, Bang. Nah, ya itu konsep itu yang belum ini. Ya udahlah teman-teman, saya off dulu lah. Mau keluar nih soalnya. Host, Oke. kalau Ya. biar nggak hampir murtad, maka pertanyaan-pertanyaan itu dihapus aja, host. Kenapa? Iya, itu pertanyaan-pertanyaan ini kebanyakan kalau nggak oten, kalau Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan debat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu
sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu telah dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu memukamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah bunyi-bunyi firman Tuhan ini. Kiranya kita terus diberkahi oleh Tuhan. Dan mari kita hormatilah semua orang. Kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Biarlah tetap kita teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semua yang mendengar video ini menjadi saksi untuk kemuliaan Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.